Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 39393941 Bab 3939 Tas. Landon Sen tidak suka menindas yang lemah, dan setelah membunuh ribuan Murloc, dia menerima situasinya. Percayalah bahwa dia juga telah menetapkan kekuatannya, cukup untuk menghalangi keempat ras Murloc ini. Setelah menutup tangannya, Landon Sen melintas pergi dan muncul di depan empat patriarki. Dia mengangkat pedang bernoda darah dan menunjuk ke empat patriark di depannya. Keempat leluhur sangat ketakutan sehingga mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Si kecil memiliki mata tetapi tidak tahu Gunung Tai, pahlawan itu memaafkan. Kepala klan dari klan kepiting Gui Choulang melolong, dia adalah yang paling sombong sebelumnya, tapi sekarang dia adalah orang pertama yang memohon belas kasihan. Aku memohon belas kasihan para pahlawan, klan Gurita bersedia untuk menyerahkan semua sumber daya. Manate juga bersedia menyerahkan semua sumber daya, sehingga para pahlawan dapat menyelamatkan kita. Selama pahlawannya selamat, klan Jin Chan bersedia untuk mendengarkan pengiriman pahlawan. Tiga patriark lainnya juga menyerah dengan cepat, tidak berani menolak lagi. Melihat mereka begitu tertarik, Landon Sen cukup puas, dan berkata dengan dingin, saya tahu ini sebelumnya, jadi mengapa repot-repot melawan Sen? Sen tidak suka melakukan hal yang kecil tapi membantai. Dengan gelombang pedang yang tajam di tangan Landon Sen, darah yang ternoda pada permukaan bilah diguncang, menakuti keempat leluhur yang hampir duduk di tanah. Jangan berani. Aku tidak akan berani lagi. Keempat patriark gemetar dan bersujud ke arah Landon Sen. Kalau begitu, apakah kamu mau menyerah? Landon Sen bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, tentu saja aku tahu. Kepala empat patriark menyala seperti ayam mematuk nasi dengan kekuatan seperti itu, beraninya mereka memberontak terhadap Landon Sen. Jika ini masalahnya, maka aku akan pergi ke klan Lin dengan Sen. Aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu, kata Landon Sen acuh tak acuh. Keempat leluhur saling memandang, merasa gelisah, tetapi tidak berani menolak, jadi mereka dengan hati-hati menjawab, ya. Dengan cara ini, pertempuran berakhir. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Landon Sen menaklukkan 4 balapan, sesederhana makan dan minum. Cepat buka gerbang kota dan biarkan aku masuk. Landon Sen berteriak di luar gerbang kota Lin Clan. Setelah mendengar suara Landon Sen, patriark klan Lin di dalam gerbang kota dengan cepat memerintahkan para penjaga untuk membuka gerbang kota. Gerbang skala dibuka lagi. Melihat Landon Sen berdiri tanpa cedera di depan gerbang kota, empat patriark dari suku Gurita, Manate, Kepiting, dan Jin Chan merendah dan menunggu di belakangnya, dan semua anggota suku skala terkejut. Baru saja gerakan besar di luar gerbang kota, orang-orang Lin ini mendengar dengan jelas, berpikir bahwa Landon Sen akan menderita, dan tidak ingin senior ini mengakhiri pertempuran begitu cepat dan memenangkan kemenangan lengkap. Selamat datang di senior Sen. Patriark klan Lin bahkan lebih kagum, membungkuk pada Landon Sen, membungkukkan tubuhnya ke tanah untuk menunjukkan rasa hormat. Semua orang Lin juga membungkuk dan membungkuk, benar-benar terkesan dengan kekuatan Landon Sen di langit. Biarkan aku pergi ke Lin Clan Hall untuk mendiskusikan masalah. Setelah meninggalkan kalimat ini, Landon Sen berjalan menuju aula Lin Clan. The Saint Inviting Moon mengikuti di belakang Landon Sen. Keempat leluhur memerintahkan klan masing-masing untuk berdiri, dan kemudian mengikuti Landon Sen dan orang suci Yoyue dalam ketakutan, dan patriark klan Lin juga hadir. Tidak lama kemudian, beberapa orang datang ke aula. Landon Sen memimpin, dan dengan cara memanggil patriark klan Lin untuk membawa kursi batu giok, dan membiarkan Saint Yoyue duduk di sampingnya untuk menunjukkan identitasnya. Mengundang Moon Saint cukup santai, tetapi tidak menolak, duduk di posisi yang sama dengan Landon Sen. Keempat patriark yang telah menyerah menunggu di bawah dengan gugup, tidak berani mengangkat kepala, menunggu dengan gelisah komentar Landon Sen. Karena kalian empat junior telah menyerah padaku, maka Sen akan memberitahumu masalah ini. Landon Sen dengan lugas menceritakan kisah 3 sekte suci dan para biksu angkatan darat yang tersesat ke lautan awan, dan sekali lagi menyampaikan berita itu kepada kepala keluarga klan Lin. Keempat leluhur mempelajari bahwa sejumlah besar abadi eksternal telah memasuki lautan awan, semuanya terkejut, dan cara rahasia mereka tidak baik. Itulah masalahnya. Sen adalah presiden pasukan koalisi. Jika Anda memilih untuk berdiri di pihak saya, Sen akan memastikan keamanan ras Anda. Tetapi Anda juga perlu melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas yang ditugaskan oleh Sen. Bagaimana itu? Landon Sen bertanya dengan acuh tak acuh. Ikuti instruksi senior Sen. Mampu melakukan hal-hal untuk senior Sen, saya sedang menunggu kemuliaan tertinggi. Senior Sen, jangan khawatir, junior harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan. 3 patriark Gurita, Manate, dan Kodok Emas telah menyatakan pendapat mereka.
Dan Patriark Klan Kepiting menambahkan bahan bakar dan kecemburuan dan berkata, Senior Sen tidak tertandingi, tugas yang Anda berikan, bahkan jika generasi muda pergi ke pisau, gunung dan wajan, untuk melewati api dan air, itu tidak akan ragu. Begitu kata-kata ini keluar, 3 patriark lainnya semua mengagumi kemampuan menyanjung klan-klan Kepiting. Jika ini masalahnya, kamu harus melakukannya sesegera mungkin, dan pastikan untuk menyampaikan perintah pemanggilan ke tempat terjauh dalam waktu singkat. Sen akan membantumu menangani semua ancaman eksternal. Landen Sen berkata dengan suara berat. Iya. Keempat patriark menanggapi serempak. Setelah mengakui masalah ini, Landen Sen melambaikan tangannya dan membiarkan mereka berempat pergi. Keempat leluhur merasa lega, membungkuk dan pensiun. Setelah keluar, mereka merasakan perasaan seperti mimpi. Setelah keempat pergi, Landen Sen bertanya kepada Patriark Klan Lin, apa ras paling kuat di bagian utara realm Yunhai? Ras yang paling kuat di utara adalah singa laut dan hiu harimau. Kedua ras ini berada di peringkat 10 besar di Lautan Awan. Tidak hanya mereka kuat secara keseluruhan, mereka juga memiliki sejumlah besar sumber daya batu biru kering. Baiklah, persiapkan perahu untuk berlayar besok, dan pimpin beberapa biksu untuk membawaku kedua balapan ini secara bergantian, kata Landen Sen dengan ekspresi tenang. Patriark Klan Lin terkejut dan menjawab dengan tinjunya, ya. Gagasan Landen Sen sangat sederhana, yaitu, untuk memprioritaskan kontrol dari ras yang paling kuat di wilayah laut ini, dan kemudian membiarkan ras yang kuat memberi tekanan pada ras yang lebih lemah. Ini tidak hanya akan sangat menghemat waktu dan energi Anda, tetapi juga meningkatkan efisiensi, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Mengundang Santa Bulan berkata, Sen Gongzi, besok kita bisa bergerak secara terpisah, kamu pergi ke klan Singa Laut, aku pergi ke klan Hiu Harimau, mencoba mengendalikan 2 ras ini secepat mungkin. Ini. Baiklah. Landen Sen berpikir sebentar, dan sama sekali tidak menolak kebaikan mengundang orang suci bulan. Bagaimanapun juga, orang suci bulan bisa menampilkan beberapa kekuatan magis. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu khawatir. Meski begitu, Landen Sen masih tidak lupa mengatakan, undang gadis bulan harus hati-hati, jika Anda menemukan bahaya, silakan keluar tepat waktu, dan beritahu saya sesegera mungkin. Dia mengeluarkan kartu jiwa Natal dari cincin dan menyerahkannya kepada Landen Sen, dengan tegas berkata, Tuan Sen, ini adalah kartu jiwa Natal gadis kecil itu. Pegang di tangan Anda dan Anda dapat merasakan posisi itu, yang nyaman bagi putra dan wanita kecil itu. Meskipun kultivator tidak dapat melepaskan kesadaran ilahi di lautan awan, dia masih bisa merasakan posisi kesadaran ilahi dalam kartu jiwa kelahirannya. Dengan hal ini, itu memang jauh lebih nyaman. Bab 3940, Go to Sea. Singa laut dan hiu harimau milik bagian utara lautan awan, dan mereka tidak terlalu jauh dari sisik. Setelah mengambil keputusan, keduanya berangkat pagi-pagi keesokan harinya. Patriark Klan Lin memerintahkan kemarin bahwa orang-orang Klan Lin menyiapkan 2 kapal besar di pantai Pulau Beilin, dan mengatur 4.000 pejuang Klan Lin untuk pergi ke laut dengan Landen Sen dan Santo Yoyue. Tentu saja, Landen Sen dan Saintes of Yoyue tidak berharap suku timbangan ini mengerahkan kekuatan tempur apapun, asalkan terlihat seperti itu. Berbeda dengan kapal-kapal lain, bentuk sisik kapal sangat unik, seluruh kapal seperti ikan besar, ada 2 sirip besar di kedua sisi kapal, hanya melihat bentuknya, kecepatannya tidak boleh lambat. Ini adalah kapal yang unik untuk timbangan, yang disebut perahu skala, yang sangat cepat. Timbangan tidak memiliki kemampuan lain, tetapi keterampilan pembuatan kapal itu unik. Landen Sen dan Ying Yue Saintes naik perahu skala dan segera memerintahkan untuk berlayar. Keduanya bergerak secara terpisah, Landen Sen pergi ke klan Singa Laut, dan mengundang Santo Bulan ke klan Hiu Harimau, berniat untuk mengendalikan 2 ras besar ini secepat mungkin. Saat ini, sejumlah besar biksu surgawi dari 3 sekte suci dan biksu di pasukan koalisi semuanya hidup di lautan awan. Siapapun yang dapat mengumpulkan lebih banyak biksu lebih dulu akan mendapatkan keuntungan terlebih dahulu. Bagaimanapun, kita harus berpacu dengan waktu. Untungnya, kecepatan kapal skala tidak mengecewakan Landen Sen. Ia berlayar di atas air seperti panah dari tali, dan juga cukup mulus saat berlayar. Landen Sen memperkirakan bahwa kapal skala yang berlayar dengan kecepatan ini akan mencapai klan Singa Laut dalam waktu sekitar 5 atau 6 hari. Suku Singa Laut terletak di sebuah pulau besar yang disebut Pulau Jundao, yang luasnya 5 atau 6 kali ukuran Pulau Beilin, dan jumlah suku Singa Laut adalah ratusan ribu, hampir puluhan sisik. Waktu. Perjalanan di laut sangat membosankan, dan Landen Sen hanya bisa memejamkan mata dan mengistirahatkan pikirannya, diam-diam menunggu kapal skala untuk mencapai Pulau Jun. Dalam sekejap, 5 hari berlalu. Lin Su akan mencapai Pulau Jun dalam 1 atau 2 jam. Namun, pada saat ini, dengan ledakan yang keras, kapal skala itu tampaknya tertabrak sesuatu, lambungnya terhuyung, dan gelombang airnya ganas. Landen Sen, yang menutup matanya di kapal, tiba-tiba membuka matanya. Senior Sen, hal besar tidak baik.
Seorang prajurit skala bergegas ke kamar tidur kapal, berlutut di depan Landon Sen dengan ekspresi panik, berseru, laporkan kepada senior Sen bahwa binatang laut besar sedang menyerang kapal skala. Landon Sen dengan cepat berdiri, mengerutkan kening dan berkata, bawa aku keluar untuk melihat. Iya. Prajurit skala membawa Landon Sen ke geladak. Pada saat ini, ledakan. Ada suara teredam lainnya, perahu skala itu tertabrak keras lagi, lambungnya bergetar, dan seorang prajurit skala tak sengaja jatuh ke laut. Saya melihat ombak besar berjatuhan di laut, dan hiu binatang laut besar membuka cekungan darahnya dan menelan prajurit berskala yang jatuh ke laut. Waspadalah, itu hiu kemarahan. Setelah prajurit bersisik di geladak mengenali hiu binatang laut, mereka begitu takut sehingga mereka berjongkok di tanah dengan cepat, menstabilkan sosok mereka, karena takut mereka akan jatuh ke laut seperti pria malang tadi dan menjadi yang kejam ini. Makanan hiu. Aku telah melihat senior Sen. Melihat Landon Sen berjalan keluar dari kabin, semua prajurit skala di geladak memberi hormat. Meskipun mereka takut di hati mereka, mereka masih tidak bisa kehilangan etiket di hadapan Landon Sen. Landon Sen melambaikan lengan bajunya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Setelah itu, Landon Sen berjalan ke depan dek dan melihat hiu besar berenang di laut. Hiu ini panjangnya 100 kaki, ditutupi dengan sisik hitam berkilau, dan kepalanya yang besar tumpul, setebal palu. Ini binatang lautmu di lautan awan. Landon Sen menunjuk hiu di laut, dan bertanya pada prajurit berskala di belakangnya. Prajurit bersisik itu berkata dengan gemetar, kembali ke senior Sen, binatang ini disebut hiu yang kejam. Itu adalah binatang alien tingkat tinggi dari dunia lautan awan kita. Dikatakan bahwa hiu putih yang kejam umumnya hanya bergerak di perairan pusat dunia lautan awan, dan aku tidak tahu mengapa tiba-tiba datanglah ke laut ini. Binatang buas yang aneh dari lautan awan juga dibagi menjadi beberapa tingkat, dibagi menjadi 3 tingkat sesuai dengan tingkat bahaya, ada tingkat atas di atas tingkat atas, tetapi binatang aneh atas umumnya jarang terlihat. Sebagai contoh, bison bertanduk merah yang ditemui Landon Sen sebelumnya adalah binatang aneh tingkat rendah, sementara hiu raksasa yang berkeliaran di sekitar kapal skala adalah binatang aneh tingkat tinggi, sangat berbahaya dan menakutkan. Tentu saja, bahaya yang disebut hanya untuk murlocs di lautan awan. Landon Sen tidak berbicara omong kosong, dia langsung mengangkat pedang di tangannya dan menebas hiu yang kejam di laut. Hiu putih yang kejam di laut melihat seseorang melompat dari perahu dan membuka mulutnya lagi. Kali ini ditelan menuju Landon Sen, dan tubuhnya yang besar memicu lapisan ombak. Landon Sen menginjak kaki kirinya dan menghantam haknya untuk menggunakan keterampilan ringan yang ia kuasai di dunia manusia. Sosoknya tiba-tiba bergerak agak jauh ke langit, menghindari gigitan hiu yang kejam. Kemudian, Landon Sen menggenggam pedang di kedua tangannya, dan menebas dahi hiu yang kejam. Ledakan. Bunyi ledakan terdengar seperti horor, dan pedang itu menebas dahi bersisik dari hiu yang ganas. Aura pedang besar bersiul seperti angin kencang, dan langsung memotong otak hiu keras itu menjadi luka besar. Jumlah darah yang besar itu seperti hujan darah. Lebih dari sekedar penyemprotan. Mengaum. Hiu mengi yang keras mengeluarkan suara siulan yang keras, dengan keras menjatuhkan tubuhnya, dan air laut di sekitarnya menimbulkan gelombang besar dan air terjun. Sebelum hiu yang ganas melakukan serangan balik, Landon Sen mengangkat pedangnya dan menyerang lagi. Ada suara teredam lainnya. Kali ini kekuatan meledak dari pedang di tangan Landon Sen secara langsung menghancurkan kepala hiu yang kejam itu. Hiu putih yang keras meraung, mati dengan cepat dan jatuh ke laut. Timbangan prajurit pada timbangan tampak terpana satu demi satu, melihat bahwa Landon Sen membunuh hiu putih yang kejam dengan begitu mudah, semua prajurit timbangan jatuh ke tanah yang dikagumi Landon Sen. Prajurit berskala ini sebelumnya merasa gugup dan gelisah karena tindakan ini. Sekarang, sepertinya senior Sen tidak terkalahkan. Tidak perlu khawatir tentang kecelakaan. Setelah membunuh hiu yang kejam, Landon Sen hanya tinggal di geladak untuk mencegah binatang laut lainnya menyerang. Dengan cara ini, Lin Zu terus berlayar di laut selama 1 jam, dan akhirnya tiba di Pulau Jun. Suku singa laut layak menjadi klan 10 teratas di dunia awan dan laut, ada banyak prajurit singa laut yang berpatroli di garis pantai. Melihat kapal skala mendekat, para pejuang patroli singa laut ini segera memperingatkan dan membunyikan klakson transmisi. Prajurit patroli singa laut di garis pantai terdekat langsung memimpin tim. Sebelum kapal skala datang ke pantai, garis pantai mengumpulkan ribuan prajurit singa laut yang memegang batu biru kering. Ras mana yang berani menerobos masuk ke pulau kita? Berhentilah dengan cepat, jika tidak, kamu tidak akan menyalahkanku karena menunggu untuk meledakkan kapalmu. Kepala patroli klan singa laut dengan kasar menuju perahu skala yang mendekat, menunjukkan ekspresi tidak baik di wajahnya. Landon Sen di dek kapal skala melompat setinggi 1000 kaki dan mendarat seperti bola meriam di pantai-pantai, mengejutkan tentara patroli singa laut. Bab 3941 Be One Step Ahead. Cepat tangkap dia. Dengan perintah dari pemimpin patroli, sejumlah besar pejuang patroli singa laut bergegas menuju Landon Sen. Landon Sen memegang pedang di tangannya dan memicu gelombang energi pedang.
Hanya suara, ledakan, teredam yang terdengar, dan puluhan prajurit singa laut terbang melintasi dan jatuh ke tanah. Landon Sen membenci intimidasi yang lemah tanpa keluhan dan kebencian, jadi dia juga dengan sengaja mengendalikan kekuatannya, tetapi hanya melukai para pejuang singa laut ini tanpa mengambil nyawa mereka. Melambaikan beberapa pedang dengan santai, Landon Sen dengan mudah mengguncang kembali tentara patroli klan singa laut, dan memanfaatkan kesempatan untuk menangkap pemimpin patroli. Jangan bertindak gegabah jika kamu tidak ingin mati, bawa aku untuk melihat kepala klan singa lautmu. Landon Sen mencubit leher pemimpin patroli klan singa laut dan berteriak dengan dingin. Melihat Landon Sen begitu giat, pemimpin patroli singa laut begitu takut sehingga dia harus patuh mengikutinya. Segera, Lin Su merapat. Landon Sen mengambil 2.000 prajurit skala dan mengikuti pemimpin patroli singa laut ini ke lokasi klan singa laut. Tanah klan singa laut terletak di kaki tambang batu biru kering besar di tengah pulau Jundao. Ada banyak bangunan dan ketertiban, dan tanah klan dikelilingi oleh tembok tinggi. Bertepatan dengan hari ini bahwa klan singa laut mengadakan perjamuan. Di istana singa laut, sekelompok wanita murloc berpakaian indah sedang menari dan bernyanyi. 3 biksu sedang minum dan bersenang-senang di istana. Salah satu dari mereka tampak seperti pemuda, dengan rambut putih dan ekspresi tidak senang. Yang lain memiliki kepala botak dan wajah hitam, mengenakan baju besi merah, dengan momentum yang kuat. Orang terakhir pendek dan gemuk, dengan senyum licik, dan memancarkan napas suram. Sangat berbeda dari murlocs di lautan awan, ketiga biksu ini adalah biksu manusia. Ketiga biksu itu juga sedang menunggu murloc yang tinggi. Murloc dan kepala singa ini memiliki tubuh manusia, dan otot-ototnya saling terkait. Dia adalah kepala keluarga klan singa laut. Patriark klan singa laut membungkuk pinggangnya dengan pujian dan mengangkat gelasnya kepada 3 rahib, 3 dewa abadi datang ke pulau, dan klan singa laut bersinar, tolong biarkan generasi muda menghormati 3 dewa abadi. Persahabatan Tuan Tanah. Kualifikasi apa yang kamu maksud murlocs harus bersulang untuk kita? Cepat dan tetap di sudut untuk saya, jangan main-main di depan kita. Pemuda lapis baja perak itu menjabat tangannya, dan memandang kepala klan singa laut dengan jijik dan kesombongan seperti kecoa di tanah. Ya. Patriark klan singa laut berkeringat di dahinya, dengan cepat melangkah mundur, dan terus menunggu di sudut, tidak berani mengatakan apa-apa, seolah-olah dia sangat takut dengan ketiga biksu. Bahkan, para biksu dari 3 suku klan adalah para biksu dari 3 sage yang hidup di dunia awan. Di lautan awan, para beku surgawi dari 3 sekte suci juga telah benar-benar kehilangan kekuatan kultivasi mereka, tetapi mereka pada akhirnya, dengan kualitas fisik yang kuat di dunia lautan awan ini, kekuatan tempur mereka jauh lebih kuat daripada murlocs asli. Memotong. 3 biksu dari 3 orang suci tiba di Pulau Jun kemarin, dan mengendalikan suku singa laut sebelum Landon Sen. Sang patriark klan singa laut tahu betapa kuatnya ketiga orang ini, dan ketika dia dipaksa untuk kembali, dia menyatakan kesediaannya untuk menyerah, dan mengadakan perjamuan untuk menghibur ketiga biksu. Sejak aku datang ke tempat hantu ini, aku belum pernah melihat sesuatu yang baik, tetapi bahkan arak anggur begitu buruk untuk diminum, itu benar-benar sial. Biksu botak itu mengutuk dan melemparkan botol anggur ke tangannya di tanah. Daripada marah, pikirkan bagaimana kita bisa keluar dari tempat kumuh ini. Biksu Cungki meminum secangkir dirinya, dan ekspresinya agak bosan. Biksu berkepala botak berkata dengan kesal, sekarang kita tidak memiliki basis budidaya, kita bahkan tidak bisa terbang di udara. Sangat mudah untuk meninggalkan ruang independen ini. Biksu baju besi perak berkata dengan acuh tak acuh, jangan katakan itu, selama Anda bisa mengikuti utusan, kami selalu berharap untuk meninggalkan tempat ini. Tidak peduli apa, saya akan menyelesaikan tugas yang ditugaskan oleh utusan Ming Feng terlebih dahulu, dan dengan cepat menemukan utusan Gang Slayer. Ya, orang kuat seperti Gang membunuh utusan suci, pasti ada cara untuk membawa kita keluar dari tempat ini. Biksu Cungki berulang kali mengatakan ya. Saya berharap begitu. Biksu botak itu menghela nafas. Sama seperti ketiga orang ini berbicara. Melaporkan. Seorang penjaga singa laut bergegas ke aula utama dengan ekspresi panik, berteriak, laporkan kepada patriark, acara utama tidak baik. Sekelompok murloc alien telah menyerang Pulau Jun dan mereka sekarang berada di bawah kota. Apa? Ketika kata-kata ini keluar, kepala klan singa laut di sudut terkejut. Sangat berisik. Beku botak itu sudah bosan, mengambil pecahan botol anggur yang baru saja pecah, dan menjentikkan jarinya. Dengan suara teredam, pecahan-pecahan botol anggur menghantam dahi penjaga singa laut dengan presisi dan menembus kepala lawan seperti peluru. Seiring dengan panah berdarah ditembakkan, penjaga singa laut jatuh dan terbunuh di tempat. Sekelompok penari murloc di bawah istana menjerit ketakutan dan melarikan diri dari aula satu demi satu. 3 dewa, tolong tenang, serahkan hal-hal sepele ini pada Junior untuk ditangani, dan Junior akan datang dan pergi. Sang patriark klan singa laut membungkukkan tinjunya ke arah 3 biksu 3 orang suci dengan panik, lalu menyeret tubuh penjaga singa laut dan bergegas keluar dari aula. Di luar aula,
Sudah ada banyak tetua singa laut tingkat tinggi menunggu di sini, tampak cemas. Melihat sang patriark berjalan keluar dari aula utama, klan berpangkat tinggi ini menyambut mereka satu demi satu. Patriark, kamu bisa mengetahuinya, ras asing di luar berteriak-teriak di luar gerbang kota. Seorang sesepuh singa laut berkata dengan ekspresi bingung. Kepala klan singa laut tampak muram, di mana alien datang. Berapa banyak orang yang datang? Musuh tampaknya adalah klan Skala, dengan hanya 2.000 orang. Penatua menjawab. Kepala klan singa laut menamparnya, menunjukkan ekspresi kebencian untuk besi dan baja, dan berteriak dengan marah, sialan, 2.000 orang juga menggunakan cara seperti itu untuk membangkitkan guru dan membangkitkan kerumunan untuk memperingatkan 3 dewa di kuil. Penatua memegangi pipinya yang bengkak, dan menjelaskan dengan ngeri, sang patriark tidak tahu. Meskipun lawannya hanya memiliki 2.000 orang, prajurit alien yang dipimpinnya sangat kuat. Penjaga kita bukan lawannya. Hal-hal yang tidak berguna, bawa aku untuk melihat. Patriark klan singa laut memiliki wajah hitam seperti dasar pot, dan bergegas menuju gerbang kota dengan tenang. Tidak lama kemudian, kepala klan singa laut dan sekelompok pejabat tingkat tinggi datang ke gerbang kota. Di luar tembok kota klan singa laut, Landen Sen memimpin 2.000 prajurit klan Lin dalam pertempuran di bawah gerbang kota. Untuk menghindari melempar rumput dan menakuti ular, Landen Sen mengenakan pakaian Skala, tampak seperti anggota suku Skala. Kamu adalah kepala klan singa laut. Landen Sen memandang kepala singa laut di dinding, matanya sedikit menyipit. Aku ras asing, aku sebenarnya adalah ikan dari klan Skala. Klan Skala berani masuk ke pulau saya. Matahari telah keluar dari barat. Cepat meninggalkan tentara dan membunuh kepala klan. Sebelum kepala klan singa laut menunggu kata-kata Landen Sen, ia melambaikan tangannya dengan jijik dan menggerakkan penjaga untuk membuka gerbang kota, melepaskan pasukan klan singa laut, dan memusnahkan kelompok biksu klan Skala ini. Gerbang kota terbuka. Bunuh, puluhan ribu tentara di depan klan singa laut bergegas keluar, dan bergegas ke arah yang berlawanan dengan Landen Sen dan pejuang klan Lin.